Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nadia Ramaresti Aulia, hal yang berkaitan dengan bangsa dan nasionalisme. Mungkin tidak akan panjang lebar mengenai bangsa dan nasionalisme karena di sini saya akan menjelaskan secara lebih umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bangsa terlebih dahulu. Pengertian bangsa. Bangsa merupakan sekelompok orang yang memiliki ras, suku, adat istiadat, serta ideologi yang sama. Sedangkan pengertian dari salah satu ahli yaitu Hans Kohn, beliau menyatakan bahwa bangsa merupakan suatu dampak dari adanya persamaan ras, suku, bahasa, agama yang menjadi pembeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Dan selain daripada pengertian, ada juga faktor-faktor yang menjadi pemicu terbentuknya suatu bangsa. Di antaranya yang pertama adalah primordial, atau kita bisa menyatakannya bahwa itu adalah kesamaan dari suku, bahasa, adat istiadat tersebut. Sedangkan yang kedua adalah sakral, kesamaan agama. Agama yang dianut oleh suatu negara atau bangsa biasanya merupakan notabene atau merupakan mayoritas agama yang dimiliki oleh masyarakat di suatu bangsa. Kemudian selain daripada primordial juga sakral, ada juga tokoh yang menjadi pemrakarsa berdirinya suatu bangsa. Kemudian yang ketiga adalah sejarah suatu bangsa biasanya menjadi latar belakang mengapa bangsa itu bisa terbentuk, karena sejarah yang dimiliki oleh setiap bangsa memiliki perbedaan satu sama lainnya yang dilihat dari segi perjuangan bagaimana bangsa itu bisa merdeka atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir merupakan perkembangan ekonomi. Bagi bangsa yang maju dengan bangsa yang berkembang, maka akan memiliki perbedaan di kepemilikan bangsanya sendiri karena perbedaan faktor ekonomi, perkembangan ekonomi yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Kemudian yang kedua mengenai nasionalisme. Antara bangsa dan nasionalisme itu adalah suatu kesatuan yang merupakan kausal, di mana apabila kita memiliki bangsa tersebut haruslah memiliki rasa nasionalisme atau kecintaan terhadap bangsanya, karena nasionalisme sendiri berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Kemudian dapat kita artikan bahwa nasionalisme merupakan sebuah paham di mana orang yang menganutnya itu harus memiliki rasa kecintaan terhadap bangsanya sendiri. Antara nasionalisme dan chauvinisme merupakan suatu yang memiliki pengertian yang hampir mirip, di mana keduanya sama-sama mengarah pada kecintaan terhadap negara. Tetapi dalam hal ini nasionalisme tidak seperti chauvinisme yang memiliki kefanatikan terhadap negaranya sampai orang yang menganut chauvinisme ini memiliki keinginan untuk menjatuhkan bangsa lain. Di satu sisi nasionalisme memang lebih baik dibandingkan chauvinisme karena nasionalisme tidak ada keinginan atau rasa keinginan untuk menjatuhkan negara lain atau bangsa lain karena cukup mencintai bangsanya tanpa harus merusak bangsa lain. Maka dilihat dari segi pelaksanaannya antara chauvinisme dan nasionalisme, lebih baik adalah menganut paham nasionalisme karena kefanatikan atau rasa terlalu mencintai negara sehingga menjatuhkan negara lain itu dirasa kurang cocok atau kurang baik. Kemudian pengertian dari salah satu ahli yaitu Ernest Renan yang menyatakan bahwa nasionalisme adalah keinginan untuk bersatu. Adapun contoh dari sikap orang yang menganut paham nasionalisme atau melaksanakan paham nasionalisme di ideologi Pancasila ialah orang-orang yang memiliki rasa cinta terhadap negaranya, memiliki rasa ingin untuk menyatukan bangsanya tanpa ada rasa ingin menjatuhkan negara lain atau tetap memiliki rasa untuk bisa menjaga perdamaian dunia. Mungkin cukup sekian video kali ini penjelasan saya mengenai bangsa dan nasionalisme. Mohon maaf apabila singkat, padat, namun insya Allah bermanfaat. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.